Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Nama saya Erianto. Saya dari kelas 11 TKJA dari SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Ya, di sini saya membuat video yang bertujuan cuman mau share dikit pengetahuan yang saya baru belajar, juga mau nge-share sedikit aja tentang yang namanya VoIP. Sebelum dimulai, mungkin kalian pernah dengar yang namanya VoIP. VoIP itu adalah Voice over Internet Protocol. Jadi istilahnya itu kalian bisa nelpon ke tujuan menggunakan internet, tidak menggunakan pulsa ya. Jadi contohnya itu kayak misalkan kalian nginep di hotel. Nah, itu biasanya kalau ada kalian mau pesan apa gitu, itu ada nomor khususnya gitu. Tapi yang dihubungin bukan nomor kartu ya, kayak nomor yang sudah dibuat sama si servernya gitu. Ya, di sini saya mau ngasih tahu aja cara buatnya itu gimana. Nah, di sini saya menggunakan router 2811. Enggak semua router itu support VoIP ya. Contohnya 2901, 1941 sama 2600 itu tidak support untuk VoIP. Nah, setelah nambahin router, di sini kita membutuhkan switch. Switchnya bebas berapa aja, dan teleponnya yang ini, yang IP phone. Terserah kalian mau berapa, 1, 2, 3, 4 boleh, atau 5. Sini saya pakai 3 aja. Nah, langsung dihubungkan. Nah, di sini kan kalian masih bisa ngelihat nih ya, masih pada merah. Face apa namanya, kabelnya. Nah, berarti kita tambahin adapternya dulu di IP-nya, di teleponnya. Kalau udah ke device selanjutnya. Salah. Nah, udah hijau ya. Nah, hal pertama yang kita lakukan itu masukin face Ethernet ini ke voice VLAN-nya. Kita menggunakan VLAN defaultnya aja dulu. Ya. Config T, kemudian masuk ke interface RAFA 02 sampai 4. Kemudian switch port voice VLAN 1. Setelah itu enter. Di interface F01 nya kita turun mode terang. Udah. Kalau udah, lanjut kita konfigurasi routernya. Kalau konfigurasi switchnya udah itu aja, cukup. Jadi sekarang tinggal konfigurasi routernya.
masuk ke global terminal. Yang pertama itu kita kasih IP aja dulu interface-nya. Di address 12.12.12.1 misalkan. Jika sudah, sekarang buat DCP poolnya untuk nanti kliennya dapat IP biar bisa berkomunikasi antar telepon. Tapi DCP pool saya namain voice, networknya 12.12.12.0. Aduh salah, 255.255.255.0. Terus default rootnya 12.12.12.1 dan optionnya 150 IP 12.12.12.1. Nah, sebelum lanjut, option ini itu digunakan untuk TFTP servernya. Jadi option 150 itu adalah TFTP servernya. Nah, TFTP server itu berfungsi misalkan ada telepon yang mau dapat IP, nah itu ngambilnya di TFTP server. Dan TFTP servernya itu ngasih tahu bahwa servernya itu 12.12.1. Jadi itu TFTP server dan TFTP server dan ini servernya yang buat nanti si klien ngambil IP gitu. Oke, lanjut lagi. Setelah itu kita buat CME-nya atau Nah, setelah itu kita buat CME-nya atau Call Manager Express. Nah, ini berfungsi untuk ya istilahnya server lah. Server buat si kliennya itu bisa berkomunikasi gitu. Kayak ya pokoknya itu dah. Itu ada di telepon. Ini dari tadi minta ini mulu nih. Aduh, udah masuk ya di telepon service, kemudian enter telepon service. Nah, kalau udah kita masukin matiin dulu dah biar nggak berisik. Nah, habis itu masuk lagi ya, buat CME-nya di masukkan komen telepon service. Nah, habis itu buat MaxDN. MaxDN ini kepanjangan dari directory number. Jadi ini jumlah IP jumlah number yang bisa kalian buat. Misalkan sini 5. Kemudian maxphone. Max Epon-nya ini jumlah jumlah telepon yang bisa dapat numbernya itu. Misalkan kita contoh 5 juga. Nah, terus IP source addressnya 12.12.1 port 2000. Nah, IP source ini tahu kan ya yang kata server itulah pokoknya. Nah, port 2000 ini itu dia protokol TCP yang digunain agar si telepon ini bisa terhubung satu sama lain. Jadi menggunakan port 2000. Nah, ini udah default dari Cisco-nya. Udah pokoknya punya Cisco gitu. Lanjut lagi,
setelah buat IP source-nya kita bikin auto ASIC ini ada sih auto ASIC gen 1 2 kan. Nah, kalau auto ASIC ini berfungsi untuk memberikan IP kepada telepon itu secara berurutan gitu, biar enggak ini. Nah, di sini misalkan auto kan. Nah, terus ASIC. Misalkan ini bisa tanda tanya. Sini. Nah, di sini kan define DN rank for auto assessment. Kemudian di sini 1 mulainya star directory number tag-nya. Tadi saya 1, kemudian to ya. Dan stop, berhentinya directory numbernya. Tuh. Sini saya kasih 5 aja. Oke, kalau udah, sekarang terus saya nyalain dulu. Udah. Hal yang dilakukan selanjutnya, kita membuat numbernya untuk si telepon itu. Caranya epon DN directional number telepon 1 misalkan. Buat telepon 1, kalian boleh masukin number terserah berapa gitu. Misalkan di sini 1001. Exit. Terus buat yang di epon DN2. Buat telepon 2, numbernya itu 1002 misalkan. Di sini bebas ya, kalian mau ngisi number berapa, mau misalkan 000 apa 999 atau 6969, terserah dah pokoknya. Nah, di sini masuk ke epon DN3 untuk telepon 3 dan numbernya misalkan 1003. Dah. Nah, ini udah ya. Mana tadi? Nih, epon 1 IP 12.12.2. Epon has registered, sudah terdaftar. Nah, ini epon 2 dan epon 3. Berarti ini dia sudah dapat IP dan numbernya. Kita lihat dulu ya. Ini konfigurasi CM list. Konfigurasi IP. Nah, di sini dapat ya. Ini 1003. Nah, ini 1001 nih. Nah, sekarang coba kita telepon dari iPhone 1, dia mendapatkan number 1003 ini ya, ke iPhone 3 ya. iPhone 3 nih. Ini nih, iPhone 3. Dengan numbernya 1001. Untuk nelponnya gampang. Ini chat ini dulu ya. Tadi. Terus masukin nomornya 1001. Nah, ada bacaan ring out di sini, berarti lagi proses yang dut gitu. Nah, di sini kan klip nih, berarti tandanya ada yang masuk. Di sini juga ada bacaan from 1003 dari sini. Buka aja, klik ininya. Nah, di sini ada bacaan connected. Berarti telepon
dengan nomor 1003 bisa nelpon ke iPhone telepon 3 dengan nomor 1001. Berarti VoIP ini sukses. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya share ke kalian. Terima kasih sudah menonton. Bila ada kata-kata yang salah atau apa gitu yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.